penyesuaian komposisi saham, maka right issue. Right issue pertama yang ditawarkan adalah pemilik saham lama. Ini juga persoalan karena itu menyangkut undang-undang yang terkait dengan pasar modal ya. Maka berkaitan dengan hal tersebut, untuk saran bagaimana holding dalam konteks BUMN Indonesia saat ini, pertama perkuat strategi manajemen good corporate governance dan corporate culture. Ini yang rusak itu human investment-nya. Belanja BUMN yang 800 triliun tadi itu, inefisiensi di dalam belanja BUMN itu sangat luar biasa. Dan kita belum bisa punya tolok ukur yang jelas untuk mengukur key performance indikator di setiap BUMN yang terkait dengan kinerja jajaran direksinya. Contohnya begini, saya dilarang waktu kita anggota Komisi 6 yang sebagian besar itu adalah Kadin. Komisi 6 itu yang tidak punya perusahaan dan tidak punya PT mungkin cuma saya. Lainnya mesti pengusaha gitu kan. Dan ternyata juga tidak dilarang jadi ikut bisnis di BUMN. KPK membolehkan. Yang tidak boleh itu memaksakan mendapatkan proyek di BUMN. Tapi politisi ini kan ya pintar. Tidak usah memaksakan. Tapi diputer-puter jadi rotok maksa. Contohnya teman saya berani misalnya suplai batu bara atau jual batu bara dengan harga di atas harga yang dijual oleh BUMN. Dia bisa mendapatkan harga premium untuk jual kalori tinggi di Korea atau di Jepang dengan harga yang lebih tinggi dengan harga yang dijual oleh BUMN. Ya, kalau kayak gini saya lapor KPK, aku dapat sekian tongkang dengan harga yang lebih tinggi kan gitu kan. Tapi kalau berbeda pada nggak berani kan. Nah, banyak yang seperti itu. Atau suplai batu bara. Suplai batu bara bisa mencarikan harga dengan kalori yang sama, dengan kualitas yang sama, dengan harga yang lebih murah. Kalau DPR boleh? Boleh. Maka di Komisi 6 tidak pernah ada kasus APBN karena pada kerja di urusan BUMN. Dengan cara yang profesional dan waktu saya jadi pimpinan mengontrol benar. Waktu memeras BUMN itu di Komisi 6 enggak ada. Memang tidak memeras atau punya gaya memeras yang lain dengan cara yang lebih wise. Nah. Hal yang penting lagi adalah aku nggak ngerti itu apa. Proses tidak boleh lebih dari harus cepat. Holdingisasi kok PTPN 3 ini 4 tahun dibiarkan ya. Nggak ada direction apa yang harus dilakukan oleh masing-masing korporasi. Jadi juga tidak ada peningkatan ekuitas yang di leverage. Ya. Tapi kalau tadi yang virtual holding itu jelas kok dari 4.000 aku bisa kemana-mana. Nah kalau yang sekarang ini tidak ke privatisasi tapi jual obligasi, ke Cina lagi. Nah kalau itu jual obligasinya melebihi aset, terus bangkrut gimana? Sekarang sama mas obligasi yang miskin dari obligasi yang sudah keluar itu sekarang juga. Mang tanya sama Menteri BUMN itu. Karena sampai sekarang transparansinya saya nggak jelas. Saya misalnya tanya yang 50 miliar dolar dari Cina. Waktu itu dikatakan bahwa ini akan digunakan untuk infrastruktur, dititipke ke bank-bank BUMN. It's okay lah. Walaupun saya tanya, kalau mau infrastruktur suruh aja adikarya langsung. Ya kan? Nah sekarang 50 miliar ini kemana coba? Saya nggak bisa lagi dengan sistem keuangan perbankan memonitor 50 miliar ini untuk infrastruktur. Kita kritisi waktu itu. Kita kritisi. Nggak bisa kelihatan ini. Kita nggak bisa kelihatan. Nah ini perlu mekanisme dalam perubahan undang-undang nanti. Kalau tiba-tiba bisa nggak kembalikan terus diakuisisi lah. Di dalam neraca
kita sulit juga. Ini penting, jadi konsolidasi itu harus tuntas dan dijalankan setiap kali holding. Ini diambangkan. Terus anak perusahaan main sendiri, asetnya dijual-jual. Harus ada direction yang jelas melalui kajian mengenai hal-hal yang menyangkut gerak daripada holding. Holding bukan institusi independen yang bergerak sendiri. Mereka harus saling melengkapi dan menghadapi kompetitor-kompetitor yang sebenarnya harus dirumuskan pada saat holding itu dilakukan. Enggak terus pengennya holding yang hanya perusahaan satu sektor. Untuk apa? Untuk apa saya belum ngerti. Ini sekarang mulai ribut geger soal karya-karya mau diholdingkan. Kalau saya diperbanyak kok, oh ini BUMN karya yang spesialisasi ngurus waduk dan bendungan. Gitu. Terus ini soal perumahan, tok. Yang perumahan nggak usah ikut-ikut jalan. Kan? Oh ini yang ngurusi soal infrastruktur yang lainnya. Ini mau diholdingkan. Moga-moga menjadi baik. Saya belum ngerti imajinasi kedepannya kaitan dengan nawacitanya Pak Jokowi nanti. Apakah kalau diholdingkan akan lebih cepat? Kalau dileverage kan, mungkin perusahaan jasa. Berapa sih ekuitasnya naiknya? Waskita itu hanya 4 triliun. Nggak lebih dari 3, 4, 5, 7 inilah. Dalam bentuk aset. Mungkin hanya supaya nggak tabrakan aja kalau tender. Itu saja. Tetapi kita harus melihat bahwa ini MEA. Gitu loh. Apakah kalau mau kita hadirkan karya-karya untuk berhadapan dengan kontraktor Malaysia, dengan Singapura, dengan apa? Itu yang saya katakan dasarnya, tujuannya harus jelas, prasyaratnya, terus dampak eksternalitasnya apa holding itu dilakukan. Dan melakukan monitoring yang secara serius holding ini ke anak perusahaan. Karena itu tadi gini loh, ini ada keluarga, saya anak, ya, ini keluarga, terus kemudian tiba-tiba bapaknya bikin keluarga baru dengan istri barunya, mungkin ibunya sudah meninggal. Terus anak-anak ini nggak mengaku itu rumahnya. Terus karena anak-anaknya itu ngeyel, bapaknya ya cuek, karena bapaknya lebih sayang ke istri barunya gitu. Holding itu semacam itu jenisnya kalau saya analogikan sekarang ini. Karena kuat-kuat ini di bawah, kuat-kuat kinerja di korporasi anak perusahaannya. Kecuali kalau yang diholdingkan tuh BUMN yang merugi semua gitu loh. Gitu kan? Jadi memang keluarga itu lemah-lemah gitu. Kalau ada holding itu kayak dewa ngasih modal gitu loh. Ini yang saya maksudkan virtual holding gitu. Dari 4.000 triliun ini di leverage menjadi 8.000, ya udah di badan pengelola BUMN ini atas dolar presiden mau apa? Pangan, trade, gitu kan? Infrastruktur, trade, gitu kan? Nah ini kalau diholdingkan ting pernik itu apa ya, memperkuat leverage-nya. Nanti tahu-tahu masih minta lagi PNM. Buat saya PNM enggak masalah, asalkan tadi memberikan dukungan. Ini yang perlu kami sampaikan mengenai hal yang terkait dengan mindset itu penting karena ada kecenderungan tidak satu alur antara kementerian, deputi, kemudian direktur holding yang baru sama anak perusahaan. Anak yang dulunya BUMN punya anak perusahaan ini jadi cucu. Yang cucu punya cicit. Lah ini enggak ada satu mindset yang sama pada saat ini mulai diholdingkan. Sehingga proses-proses manajemen yang di dalam itu masih dengan pola manajemen perusahaan itu sebelum diholdingkan. Ini yang saya melihat kalau ada target tadi dari Menteri BUMN yang akan mengholdingkan 119 BUMN, ya kita akan cek lagi roadmap-nya seperti apa sih sebenarnya.
Tapi roadmap itu harus mengacu pada program prioritas Jokowi, gitu loh. Bahwa kemudian masih ada yang kita jadikan holding komersil, ya oke lah target dividen. Juga untuk mengimbangi sektor swasta yang supaya tidak terlalu liberal. Dan akhirnya nanti kalau toh harus badan usaha milik negara ini tetap akan ada dan sektor lain bisa dikelola dengan public private, saya sepakat tadi bahwa lingkup usaha BUMN yang harus tetap BUMN adalah mencakup pengelolaan satu sumber daya alam. Itu harus dikuasai negara. Kalau perlu dimiliki negara. Itu tidak bisa juga. Ini tetap ruang lingkup yang harus diamankan. Ya. Ya. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Ya. Ini harus tetap negara, tidak bisa diprivatisasikan. Kalau toh ada private, itu hanya menjadi support, partner, public private partnership daripada perusahaan negara. Karena ini 240 juta penduduk dengan suku bentangan yang demikian luas, ngurus Indonesia nggak ngurus Singapura, 4 juta penduduk itu kan. Ini 240 juta. Kemudian cabang-cabang produksi yang menguasai hajat orang banyak, ya, itu ya, yang penting sama yang menguasai hajat orang banyak. Yang kedua adalah badan usaha yang bisa menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional. Maksudnya gini loh, kalau private ya nggak mau dong bikin jalan tol di Papua, apa bikin nggak iso, payu kan, yang Samarinda Balikpapan aja nggak payu, nggak nutup biayanya. Nah ini BUMN harus datang, nah, karena ini menyangkut kos logistik, daya saing, infrastruktur macam-macam. Jadi itu yang pertama, masalah sumber daya alam, kemudian cabang produksi yang penting bagi negara, dua cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan tentunya hal yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan nasional untuk menjaga kemajuan dan kesatuan. Nah, karena kesatuannya ini jangan dilupakan kan, membangun dari pinggir, membangun wilayah perbatasan. Ini sulit ngajak private, harus BUMN hadir. Bahwa kemudian itu perlu langkah holding merupakan akibat. Substansinya itu bukan soal manajemen korporasi, tapi dasar tujuan sama dampak eksternalitasnya. Kaitannya dalam kaitan perlunya hal-hal yang negara harus tetap hadir. Maka potensi permasalahannya adalah yang pertama adalah status hukum perubahan Undang-Undang Nomor 19 2003 terkait dengan definisi perusahaan yang dikendalikan oleh negara melalui kepemilikan modal secara langsung sebesar 51% atau lebih dan melalui kepemilikan modal secara tidak langsung oleh BUMN sebesar 51% atau lebih. Yang tadi yang BUMN dan anak perusahaan. Ini harus clear dulu, jangan sampai ternyata hanya mau meliberalisasi BUMN supaya BUMN ini menjadi anak perusahaan dan bisa melakukan aksi korporasi, bukan terikat undang-undang BUMN tapi undang-undang PT. Mampus kita. Ya. Ini harus segera dilakukan sebelum holdingisasi dengan target yang ditargetkan oleh Menteri. Terkait dengan aspek persaingan usaha, tadi sudah saya katakan, kalau holdingisasi kemungkinan besar akan nabrak yang namanya monopoli dan dianggap itu adalah melanggar undang-undang persaingan usaha. Pemerintah dan KPPU harus bersinergi terkait dengan holding BUMN ini. Ya, terkait dengan aspek persaingan usaha. Ada diskriminasi yang positif buat BUMN kaitannya dalam aspek meningkatkan kesejahteraan. Terkait dengan hukum pasar modal tadi saya katakan perlu ada perlindungan terhadap investor berkaitan dengan kebijakan holding BUMN yang sudah ke publik. Terkait untuk menambah kemampuan modal menerbitkan obligasi untuk perusahaan holding, nah ini hati-hati, ya kan? Obligasi ini jangan sampai pemerintah perlu menetapkan batas maksimal utang luar negeri itu berapa. Ya kita nggak anti lah, tetapi
nggak boleh lebih dari 20%, nggak boleh lebih dari 30%. Kalau toh bangkrut pinjaman itu BUMN ini masih aman. Takut saya kalau langsung habis. Dan ada kecenderungan, saya nggak perlu sebutkan, ada soal ini, ya. Ya. Tapi karena pemerintahan saya, ya saya harus hati-hati. Demikian yang kita sampaikan sebagai bahan diskusi pada hari ini. Terima kasih. Ya, plus untuk Mas Arya Bima. Beberapa poin penting yang disampaikan Mas Arya Bima adalah peran negara bahwa BUMN itu punya peran strategis menjalankan fungsi negara. Tadi beberapa poin terkait misalnya sumber daya alam, cabang-cabang produksi dan yang penting dan menguasai hajat orang banyak, dan bagaimana penyelenggara pembangunan demi kemajuan dan kesatuan itu menjadi tanggung jawab dari BUMN. Jadi semestinya tujuan, fungsi dan peran BUMN itu harus dimaksimalkan dulu sebagai, katakanlah tadi disebutkan, sebagai agen pembangunan nasional, pembangunan terutama untuk menjaga kemajuan dan kesatuan. Jangan ketika holding itu semata-mata demi sebuah pertimbangan jangka pendek hanya untuk corporate action. Jadi hal yang sangat berbahaya ketika BUMN kemudian menjadi predator corporate terhadap katakanlah kebijakan negara atau bagaimana mencengkeram kehidupan masyarakat. Hal ini jadi hal-hal yang sebenarnya secara prinsip diskusi kita tidak ide holding itu baik saja sejauh memang untuk menghadirkan fungsi negara dengan fungsi korporasi dari BUMN itu, tetapi banyak hal-hal yang harus diwaspadai, jebakan-jebakan, apalagi banyak pemain tikungan, pemain samping terkait dengan penggodokan proses holding ini. Waktu kita sudah pukul 5, hanya sisa 20 menit saja untuk kita diskusi, mungkin sebelum setengah 6. Untuk para tamu undangan, rekan media yang mau bertanya, silakan. Satu hal yang agak menggugah sekali, bahwa ini kejadiannya, peristiwanya terjadi oleh diri saya seakan-akan begitu cepatnya. Memang ini sudah dibahas sejak lama, belum jalan-jalan, belum terlaksana. Nah, tetapi satu hal yang saya sangat concern sekali adalah apa yang disampaikan oleh Pak Ari Bima tadi, bahwa kita harus berhati-hati kalau menyangkut kepada pengelolaan sumber daya alam, di mana sumber daya alam kita sendiri adalah kita sudah pada masa yang kritis. Kita sudah dekat sekali masa kritis. Ya, dari minyak, dari gas, segala macam ini. Dan yang kedua adalah bahwa apakah pemerintah dan kita semua sudah melihat permasalahan yang kita hadapi, baik dari permasalahan ketahanan energi kita, kondisi kita sekarang bagaimana, dan bagaimana kita mau menyikapinya kemudian. Dan untuk migas sampai sekarang undang-undang migasnya pun belum diselesaikan. Nah, kalau seandainya ini dijadi holdingisasi, apakah tidak nanti pas undang-undang migasnya dibuat ternyata bertentangan, dan ini akan dibongkar pasang lagi, dibubarkan lagi. Jadi saya kira apa yang mau kita jalan itu selesaikan dulu tahap-tahapannya, dan kita lihat permasalahan secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Dan selama ini saja saya kira permasalahan utamanya itu adalah sesuatu yang menyangkut kepada koordinasi yang tidak pernah nyampe-nyampe. Dan itu akan selalu, mau kita setelah holding pun nanti diperlukan suatu koordinasi yang kerangka besar. Contohnya saja di dalam penanganan masalah gas saja. Penanganan masalah gas ini kan kita sesuatu yang ke depan itu sangat besar sekali. Kita dialihkan dengan minyak berkurang, kita ke depan adalah gas. Mau import kita akan meningkat. Sumber daya alam kita masih lumayan, tetapi import kita meningkat. Jadi masalah kita itu di dalam posisi BUMN ini, di satu sisi mengamankan kepentingan negara, di sisi lain mengamankan kepentingan terbukanya kue